atau KPK kan? Begini, Jenderal Sarwo Edi Wibowo pernah memprediksi tentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia PKI. Tentang apa kepresnya ini? Apakah ada hubungannya dengan PKI? Wajib waspada kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, guys, sekarang ini tanggal 29 September ya, kita selalu mengenang kejadian kelam di tahun 65 ya, G30S PKI. Ya, jadi PKI ini sempat memberontak, jenderal-jenderal dibunuh, dan mereka sampai sekarang itu gerakannya masih masif gitu ya, walaupun tersembunyi. Udah banyak yang sebagian sih udah terang-terangan ya, sebagian sudah terang-terangan, bahkan ya diduga memang ada anggota-anggota PKI ya, itu sudah masuk di dalam sistem pemerintahan dan legislatif ya, dan sampai-sampai ini ada kepres dari Pak Jokowi ya. Kepres ini gue lupa nomor berapa ya, bentar gue lihat dulu. Kepresnya ini ada kepres pokoknya dari Pak Jokowi ya. Dan kepres itu tentang PPHAM ya, ini diberitakan juga ada di Fakta Kini, seperti ini beritanya. PA 212 GNPF Ulama FPI tolak tim PPHAM jadi legitimasi PKI. Lu lihat ya, mereka pelan-pelan gitu. Ini sudah sampai ke kepres ini, tim PPHAM. Kita baca dulu beritanya ya. Kita baca. Bahaya guys kalau PKI ini dibiarkan, kita nggak aware, nggak waspada. Kita sekarang ini sistemnya udah kayak komunis sudah. Semuanya dipaksain, ya kan? Katanya cinta Pancasila. Tapi nilai-nilai Pancasila sampai hari ini kita belum merasakan itu. Ya, kita baca dulu beritanya guys ya. Dari Fakta Kini 28 September 2022. Gabungan Ormas Islam yang terdiri dari Persaudaraan Alumni PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama GNPF U, dan Front Persaudaraan Islam FPI mengeluarkan pernyataan sikap untuk merespon terbitnya keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Ya, jadi Kepres, Pak Jokowi ngeluarin Kepres. Tentang apa Kepresnya ini? Apakah ada hubungannya dengan PKI? Wajib waspada kita. Dalam menjalankan Kepres tersebut, Presiden Jokowi membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu. Halo, Pak, hak asasi berat aja baru terjadi kemarin di KM 50, apa kabar Pak? Brigadir Joshua sampai hari ini belum ada timnya Pak. Ini masa lalu sudah ada timnya. HAM apa ini Pak? Hak asasi manusia apa? PKI Pak? Bukan? Atau gimana Pak? Ketiga ormas itu menolak pembentukan tim PPHAM
karena dinilai sebagai pintu masuk bangkitnya PKI di Indonesia. Lu lihat. Pertama, menolak keras penggunaan tim PPHAM sebagai alat legitimasi bagi kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Ungkap pernyataan ketiga ormas tersebut Senin 26 September 2022. Kedua, mereka menolak jika nantinya melalui Kepres tersebut akan ada upaya negara meminta maaf kepada PKI. Wah, dia pelaku, dia merasa playing as victim. Aduh, enak ya. Menolak keras bila negara meminta maaf terhadap PKI yang telah nyata melakukan pemberontakan dan menyebarkan paham komunisme yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Jelas mereka. Nah, di sini kita bisa melihat guys ya, bahwasannya siapa sebetulnya penjaga Pancasila ini. Mereka yang teriak-teriak Pancasila harga mati, yang anti khilafah, tapi ternyata nilai-nilai Pancasila nggak ada, terus mau menjadi ke komunis gitu ya. Dari dulu kan PKI selalu tuh membenturkan agama dengan Pancasila. Intinya mereka yang mau masuk gitu. Komunis memang musuh agama. Ketiga, mereka menuntut negara untuk tegas dalam mencegah kebangkitan PKI dan penyebaran paham komunisme, serta melakukan penegakan hukum bagi mereka yang berupaya menghidupkan kembali PKI dan menyebarkan paham komunisme dan paham sejenis yang menebar kebencian kepada agama sebagaimana diatur dalam TAP MPRS nomor Romawi 25 tahun 1966 serta KUHP pasal 107 huruf A, pasal 107 huruf B, pasal 107 huruf C, pasal 107 huruf D, dan pasal 107 huruf E ungkapnya. Keempat, mereka menuntut pengungkapan pelanggaran HAM secara tuntas bagi pelanggaran HAM yang terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi seperti kasus terbunuhnya 10 orang pada peristiwa 21-22 Mei 2019 dan kasus KM50. HAM masa lalu dibentuk tim yang sekarang Pak. Yang sekarang nggak dibentuk Pak. Pak Jokowi gimana? Ini Pak Jokowi sendiri atau disuruh sih ya? Terakhir, yang kelima, mereka menyerukan kepada umat agar terus memasang kewaspadaan dari segala bentuk upaya membangkitkan kembali PKI dan penyebaran paham komunisme, serta melakukan kegiatan nonton bareng nobar film pemberontakan G30 SPKI sebagai upaya mengingatkan kembali atas bahaya laten komunisme. Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PA212 Kiai Haji Abdul Qahar, Ketua GNPFU Yusuf Marta, dan Ketua Umum FPI Habib Muhammad Al-Abbas. Nah, dan ini apakah cuman 3 ormas itu? Enggak juga guys. Ternyata Kontras juga memperhatikan itu. Ya, Kontras juga memperhatikan. Masih di Fakta Kini, ini beritanya. Kontras batalkan Kepres pembentukan tim PPHAM. Iya, ini upaya-upaya yang begini, dan ini kelihatan banget kok memang. Upaya-upaya bangkitnya komunisme ini sudah ada dalam pemerintahan ini udah tampak banget. Nah, ini Pak Jokowi gimana ya? Jangan-jangan nih. Karena nilai-nilai luhur Pancasila sampai hari ini ya kalian rasakan sendirilah. Mana ketuhanan yang Maha Esa, mana kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang udah kayak nggak bertuhan sekarang. Aduh, Kamis 22 September 2022 ini beritanya. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menyayangkan pengesahan Kepres pembentukan tim penyelesaian pelanggaran HAM non-yudisial atau tim PPHAM yang baru saja disampaikan pemerintah. Kontras pun menyoroti soal keberadaan terduga pelanggar HAM dalam tim tersebut. Dalam timnya ada dugaan pelanggar HAM. Sejak awal, wacana tim PPHAM, pembentukan tim penyelesaian pelanggaran HAM non-yudisial, memang sudah menuai polemik, ketergesaan dalam menuliskan materi, ketidakterbukaan terhadap publik, bahkan upaya memasukkan nama-nama tertentu tanpa konfirmasi, kata Koordinator Kontras Fathia Maulidianti pada keterangan tertulis Kamis 22 September 2022.
Fathia menyebut ada gelagat pemerintah menyembunyikan Kepres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 26 Agustus 2022 tersebut. Padahal mereka sempat meminta secara resmi dokumen tersebut ke sejumlah lembaga negara. Dokumen ini didapati dari informasi yang tersebar di khalayak ramai. Padahal Kontras telah menempuh berbagai jalur untuk meminta dokumen Kepres secara resmi melalui lembaga terkait, kata Fathia. Jadi udah minta. Nah itu sering gitu Mbak Fathia. Memang kita kalau mau minta keterbukaan informasi publik kepada pemerintahan sekarang itu dipersulit kayaknya. Padahal publik perlu tahu gitu. Publik itu perlu tahu. Tapi kenapa ya ditutup-tutupin begitu ya? Kontras menyatakan mengirimkan surat permintaan keterbukaan informasi publik ke 3 lembaga negara, yakni Sekretariat Negara, Kemenkopolhukam, dan Kemenkumham pada 23 Agustus 2022. Mereka meminta informasi mengenai Kepres PPHAM dan dokumen penunjang lainnya. Sekretariat Negara membalas surat itu pada 2 September 2022. Dalam balasannya, Setnek menyatakan tak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi tersebut. Mereka pun menyarankan Kontras meminta informasi terkait ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenkopolhukam, dengan mekanisme keterbukaan informasi publik, KIP. Ya, kami juga masalah mandatori itu kemarin minta pakai KIP, tapi nggak dapet juga. Duh. Negara ini jadi apa sih? Apakah memang mau diarahkan ke komunis lagi ya? Waspada rakyat Indonesia, waspada pecinta Pancasila, waspada pejuang Pancasila, waspada pejuang rakyat. Kita mau berharap sama negara. Nih TNI gimana nih? Udah begini loh, TNI nih, wah. Nanti TNI lagi difitnah. Kontras juga menerima surat balasan dari Kemenkopolhukam pada 16 September 2022. Mereka menyatakan dokumen yang diminta Kontras belum diterima. Namun pada 20 September 2022 kemarin kami menerima informasi bahwa Kepres tersebut sudah ditandatangani oleh Setnek sejak tanggal 26 Agustus 2022. Tepat 2 hari setelah permohonan informasi yang kami ajukan diterima secara resmi oleh Sekretariat Negara, kata Fathia. Hingga kini dokumen tersebut belum diunggah di situs resmi kementerian manapun. Nah, itu dokumen itu belum ada, masih kayak rahasia. Bahaya, mainnya senyap, hati-hati. Mainnya senyap, rahasia, tiba-tiba ada gitu. Kontras pun menyimpulkan ada indikasi pemerintah sengaja menutup-nutupi dokumen tersebut. Ketertutupan informasi tersebut makin menegaskan bahwa negara mengambil jalan pintas untuk seolah dianggap sudah menuntaskan pelanggaran HAM berat. Kontras pun mempertanyakan soal keberadaan Letjen Purnawirawan Kiki Syahnakri dalam tim PPHAM tersebut. Kiki menjadi salah satu anggota tim pelaksana. Nah, jadi kan akhirnya malah yang sebetulnya pelaku bisa ngaku korban kalau begitu. Menurut Kontras, nama Kiki tercantum pada daftar Serious Crime Unit (SCU) dalam pelanggaran HAM di Timur Timur. Kiki disebut terlibat dalam pembunuhan, deportasi, dan persekusi kepada warga Timur Timur. Pada tahun 1995, Dewan Kehormatan Militer memindahkan Kiki setelah adanya temuan investigasi bahwa sebagai Komandan Resor Militer dan Rem 164, ia turut bertanggung jawab dalam pembunuhan 6 warga Likuica yang dilakukan oleh anggota Komando Resor Militer Korem, kata Fathia. Kiki Syahnakri memang tercatat pernah menjabat sebagai Danrem 164 Wiradharma yang bermarkas di Dili, Timur Timur pada 1994-1995. Kiki kembali ke Timur Timur pada 1999 dengan jabatan Panglima Penguasa Darurat Militer Timur Timur. Pemilihan Kiki menurut Kontras menegaskan kembali upaya impunitas terhadap pelanggar HAM oleh pemerintah. Jadi melanggar HAM ini sama kayak hukum modelnya ya. Jadi tajam ke satu sisi, tumpul ke sisi yang lain gitu ya. Waduh. Ini ciri-ciri PKI banget gini, ciri-ciri komunis. Impunitas ini berbanding terbalik dengan situasi para korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibuat tidak berdaya secara mental dan ekonomi karena pengabaian negara atas hak-hak mereka selama bertahun-tahun, kata Fathia. Nama Kiki Syahnakri memang tercantum dalam Kepres pembentukan tim PPHAM tersebut. Tim pelaksana yang dipimpin oleh Makarim Wibisono itu juga beranggotakan Apollo Savampo, Mustafa Abu Bakar,
Harkristuti, Harkrisnowo, As'ad Said Ali, Zainal Arifin Mokhtar, Ahmad Muzaki, Komarudin Hidayat, dan Rahayu. Ketua Tim Pengarah PPH Mahfud MD menanggapi santai kritikan dari Kontras dan sejumlah lembaga sipil lainnya. Dia menilai mengkritik pemerintah merupakan salah satu tugas masyarakat sipil. Tidak apa-apa, masyarakat sipil yang ngomong, kami yang bekerja, bagi-bagi tugas, itu bagus. Ini kan negara demokrasi, kata Mahfud melalui pesan WhatsApp kepada Tempo. Ya, jadi kalau Pak Mahfud tahu, Pak, ya lucu juga Pak Mahfud. Pelanggaran HAM masa lalu, yang masa sekarang gimana Pak? Dan ini apakah menjadi pintu legitimasi negara akan meminta maaf kepada PKI? Dan ini memang kayaknya memang apa ya, ciri-ciri komunis banget gitu. Nah ini setelah ini kalian jangan kemana-mana, ada video dari dosen UI Watch ya, yang akan gue tampilin di konten gue kali ini. Kalian lihat apakah sekarang ini memang ciri-ciri komunis sudah mulai bangkit lagi di Indonesia. Waspada wahai rakyat Indonesia. Mereka licik, mereka bisa memutarbalikkan fakta, mereka suka berbohong, mereka pintar pencitraan, mereka pintar untuk menghapus sejarah, merubah sejarah, bahkan dengan propaganda-propaganda yang ada. Apalagi setelah mereka diduga ada dalam pemerintahan, ada dalam kewenangan, ada dalam kekuasaan. Sehingga fasilitas yang mereka dapatkan untuk melakukan propaganda tipu daya itu makin kuat. Makin kuat sehingga mereka wajib kita waspadai. Oke guys, jangan kemana-mana, kalian nonton video yang akan gue tampilin setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Zuraida dari UI Watch ingin berbicara tentang komunis gaya baru atau KBB beserta ciri-cirinya. Tentu pernah mendengar tentang komunis gaya baru atau KBG kan? Begini, Jenderal Sarwo Edi Wibowo pernah memprediksi tentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia PKI. Beliau menyatakan dalam kurun waktu 35 sampai 40 tahun mendatang setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1965, maka PKI akan bangkit kembali. Jenderal Sarwo Edi mengukakan bahwa caranya dilakukan PKI dengan jalan penyusupan di segala bidang melalui pemerintahan, partai politik, militer, dan budaya seperti yang pernah dilakukan PKI sekitar 1950-1965. Kesimpulan itu menurut Pak Sarwo Edi berdasarkan dokumen-dokumen yang berhasil disita dan hasil interogasi terhadap anggota PKI yang tertangkap saat operasi-operasi yang dipimpinnya. Ternyata apa yang terjadi? Kini telah muncul komunis gaya baru KGB di sekitar kita. Banyak ciri-ciri dari komunis gaya baru. Namun dengan durasi yang singkat, kami sampaikan 3 ciri terlebih dahulu, yaitu memutarbalikkan fakta, berdusta, dan intimidasi. Yang pertama, kita bicara tentang ciri memutarbalikkan fakta. PKI sebagai pelaku pemberontakan G30S tahun 1965 telah diputarbalikkan PKI menjadi sebagai korban melalui tulisan-tulisan di media atau beberapa buku yang ditulis dan dijual melalui toko-toko buku. Ini merupakan pemilukan sejarah yang dilakukan pasca 1998. Memang kurikulum sejarah Indonesia pasca 1998 telah menghilangkan sejarah pemberontakan PKI 1948 dan 1965. Oleh karena itulah, para pelajar bahkan mahasiswa lebih percaya pada tulisan-tulisan yang mereka peroleh di media ataupun buku-buku yang ditulis oleh simpatisan PKI. Yang kedua, ciri berdusta. Berdusta atau berbohong sering dilontarkan para calon legislator atau para pejabat eksekutif. Seorang caleg dari partai tertentu berkampanye begini, nanti kalau saya menjadi anggota DPR RI akan mendorong pembebasan uang SPP di sekolah-sekolah.
Setelah jadi, boro-boro ya bersuara seperti itu di DPR. Yang penting menang dulu dan bisa duduk sebagai anggota DPR. Masalah janji kan hanya sekedar janji. Kok gampangnya berdusta pada rakyat? Ada lagi seorang pejabat publik yang pada awalnya berbicara bagaimana cara menangkal korupsi di depan para staf dan pegawainya. Ini bahkan diviralkan melalui media sosial. Baru setahun menjabat, ia ditangkap KPK karena korupsi. Nah, ini merupakan kebohongan atau dusta yang nyata. Jadi yang ketiga adalah ciri intimidasi. Banyak cara intimidasi yang dilakukan oknum belakangan ini. Seorang pejabat KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, pulang dari sholat subuh di masjid, disiram matanya dengan air keras. Terlepas siapa pelakunya, ini kan merupakan intimidasi terhadap pejabat yang pernah membongkar korupsi di Indonesia. Ada juga seorang ulama terkenal, kita sebut Syekh Ali Jaber. Beliau beberapa bulan lalu dianiaya dengan menggunakan senjata tajam saat memberikan ceramah di masjid salah satu provinsi Lampung. Setelah pelakunya ditangkap, kok dinyatakan sebagai orang gila? Ada ya? Masa orang gila kok bisa memilih ulama atau kiai untuk dianiaya? Nah, hal penganiayaan tersebut berkali-kali terjadi pada ulama-ulama kita di seluruh Indonesia. Ujungnya, setelah pemeriksaan, pelakunya dianggap tidak waras alias gila. Loh, kok seragam ya? Penganiayaan terhadap para kiai persis dilakukan PKI pada tahun 1948 dan 1965. Intimidasi seperti itulah juga merupakan ciri komunis gaya baru. Saya Maria Juraida dari UWatch. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi antara. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.